Shalom. Haleluya, ada sukacita sore hari ini. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini jemaat-jemaat yang hadir pada sore hari ini bukan jemaat yang biasa, tetapi jemaat yang luar biasa. Amin. Jemaat yang siap diberkati Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, supaya sore hari ini ketika kita makan tubuh dan darah Kristus, itu bukan menjadi kutuk, tapi menjadi berkat yang baru buat kita. Amin. Mari kita duduk, kita siapkan Alkitab kita akan buka kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Kita buka semua Alkitab kita, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Buka Alkitabnya. Tadi pagi kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bagaimana kita berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita baca ya, saya baca yang ayat ke-10, Bapak Ibu baca ayat yang ke-4, ayat yang ke-11, nanti ayat yang ke-14 kita baca sama-sama. Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat yang ke-14 sama-sama dengan iman. Aku akan memberi kamu apa? Menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya, diberkati Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita baca Bapak Ibu, kita udah jadikan ayat ini hafalan, betul kan? Sebab siapa percaya kepada Tuhan, Tuhan punya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, rancangan penuh damai sejahtera. Sampai di sini it's okay Bapak Ibu, bagus. Bahkan tadi dikatakan kalau kamu datang berseru kepadaku, aku bisa menemukan kamu, kamu minta apa, aku kasih. Sampai di sini it's okay Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar lebih detail lagi. Kita mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Ini dikatakan ayat yang ke-10. Dikatakan di situ apa? Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap berapa tahun? 70 tahun bagi Babel, baru aku memperhatikan kamu. Sampai kita percaya rancangan Tuhan penuh damai sejahtera, amin. Sebab kita dapat kesehatan, amin. Kamu berdoa, aku jawab, amin. Tapi kalau kita baca ayat yang ke-10, apa Ibu yang dikasih Tuhan, ini kan satu kesatuan. Gak bisa dipisahkan firman Tuhan. Dikatakan ketika genap waktunya 70 tahun dulu, baru aku memperhatikan kamu. Pertanyaannya sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maukah kita tunggu dulu 70 tahun baru firman Tuhan ini digenapi? Yang mau katakan amin. Loh. Ya kan? Saya ulangi pertanyaan saya.
Bapak Ibu, maukah 70 tahun dulu baru firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita? Yang mau katakan amin. Nah, sudah. Yang tadi amin itu dia beriman, hidupnya itu sesuai firman Tuhan. Tuhan kasih umur panjang, gitu maksudnya Bapak Ibu. Nah ya toh, amin. Itu Bapak Ibu. Sore hari ini Bapak Ibu kita mau berpikir lebih detail sedikit. Kenapa kok tunggu 70 tahun dulu baru firman Tuhan ini terjadi? Baru muncul, oh Tuhan itu pengharapan. Oh ketika berdoa itu Tuhan jawab. Kita baca baik-baik. Firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang yang sedang mengalami apa Bapak Ibu? Buangan. Ini firman Tuhan ditujukan kepada orang-orang yang sedang mengalami buangan. Jemaat Surya Kebenaran, jemaat buangan bukan? Nah, yang percaya jemaat Surya Kebenaran bukan jemaat buangan katakan amin. Yang percaya jemaat Surya Kebenaran, jemaat kesayangan Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada awalnya Tuhan itu tidak mempunyai rancangan yang seperti ini. Rancangan Tuhan itu indah. Roma pasal 11 ayat yang ke-33. Coba ditampilkan di situ. Roma 11 ayat yang ke-33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebenarnya rancangan Tuhan tuh yang seperti ini Bapak Ibu. Kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah bayangkan begitu dalamnya rancangan Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Lihat Abraham diperintahkan, Abraham kamu pergi ke negeri yang kamu tuju. Abraham taat, oh ternyata negeri yang penuh dengan susu, madu dan kekayaan yang luar biasa. Itu juga yang Tuhan rancangkan buat kehidupan kita pada sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi firman Tuhan ini untuk orang-orang yang sedang mengalami buangan. Pengharapan yang standar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa dibuang? Keras hati. Kenapa dibuang? Tadi pagi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada hidup di dalam kedagingan. Ketika dia butuh sama Tuhan saja baru dia cari Tuhan. Ketika dia perlu saja sama Tuhan baru dia cari Tuhan. Ketika baru ada masalah baru cari Tuhan. Kemana ketika nggak ada masalah? Kemana ketika nggak perlu sama Tuhan? Itu berkat standar, itu pengharapan standar. Tapi saya percaya Bapak Ibu, sore hari ini kita jemaat Surya Kebenaran, tentunya berkatnya, pengharapannya bukan pengharapan yang standar. Pengharapan kita, pengharapan yang lebih daripada standar. Yang percaya katakan, amin. Jangan ikut Bapak Ibu orang-orang Israel ini. Orang-orang yang pengharapannya standar-standar itu biasanya orang-orang yang apa Bapak Ibu Kristen kulit pinggiran. Ada masalah bingung baru cari Tuhan. Masalah ditolong lari. Banyak Bapak Ibu di sini 23 tahun ada orang yang ketika mengalami masalah berbeban berat datang ikut doa puasa, ikut doa pagi. Haleluya. Ikut doa di Ungaran. Begitu dijawab sama Tuhan, ngilang enggak tahu kemana. Itu ayat yang berlaku seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi saya percaya kita ini bukan orang Kristen pinggiran. Bukan orang Kristen kulit. Katanya Bapak Gembala kita Kristen yang mengalami level yang naik. Pemikiran yang naik. Rohani yang bertambah tinggi. Amin. Orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu kalau doanya enggak dijawab. Ketika dia berharap sama Tuhan enggak dijawab lari. Menggerutu. Katanya ikut Tuhan dijawab. Katanya ikut Tuhan mendapat pertolongan. Mana buktinya? Ini ayatnya itu untuk orang-orang buangan yang seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu. Kita manusia kadang jengkel ya. Ketika ada orang butuh sama kita tolong, habis itu dia pergi, nggak ada terima kasih. Saya pernah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan baca WA. Ketika kita lagi makan bersama gitu, dia tunjukin WA sama saya. Kamu tahu, aku paling jengkel sama orang ini. Enggak ada aturannya sama sekali. Ketika dia lagi butuh, tengah malam pun dia WA sama saya. Tengah malam pun dia telepon sama saya, tolong saya punya masalah ini.
tolong dibantu. Untung yang nolong ini baik, dijawab. Dikasih, oh ya lakukan ini, lakukan ini. Ketika sudah selesai, dijawab, persoalannya selesai. Tidak ada kata ucapan terima kasih, tidak ada ucapan kata apa-apa, ngilang gitu aja. Sama kan? Bukan jemaat Surya Kebenaran di Afghanistan sana Bapak Ibu. Ketika ada butuhnya sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ketika Tuhan udah jawab, terima kasih cuma sebentar aja. Terima kasih Tuhan, habis itu ngilang. Kita kadang manusia yang seperti itu kita jengkel. Tapi Tuhan lihat, begitu baiknya Tuhan menghadapi orang-orang yang seperti itu. Makanya ayat yang ke-10 sampai yang ke-14 Tuhan tuliskan, kita lihat betapa Tuhan itu punya kasih yang begitu luar biasa. Betapa Tuhan itu punya kebaikan yang luar biasa. Orang yang seperti itu pun, yang tidak ada aturan, yang tidak tahu berterima kasih, yang hanya ada perlunya saja baru cari Tuhan, baru dia nyanyi, mulutku penuh dengan pujian. Orang yang seperti itu saja Tuhan sayang. Tuhan masih memberikan kasih. Tapi sore hari ini, buat jemaat Surya Kebenaran, yang lebih daripada itu. Orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Saya percaya perlakuan Tuhan, rancangan Tuhan, jalan yang Tuhan berikan lebih daripada apa yang tertulis di sini. Amin. Yang percaya katakan amin. Jangan kita pakai aji-aji. Oh iya gak apa-apa kalau gitu orang yang gak taat saja, orang yang suam-suam saja Tuhan tolong. Kalau gitu aku suam-suam saja. Hati-hati. Setan itu pinter Bapak Ibu. Kita suam-suam, kita ditarik, kita hilang. Kita yang rugi. Tapi kalau sore hari ini kita punya pemikiran yang lebih tinggi. Kita punya pemikiran yang lebih bagus. Oh iya ya. Kalau untuk orang yang seperti itu saja Tuhan sayang. Apalagi kalau kita mau lebih lagi berharap sama Tuhan. Pengharapan kita yang sungguh-sungguh berharap. Saya percaya pasti berkatnya juga beda. Amin. Nah, kan dikatakan di situ, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Karena itu sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau belajar untuk memiliki pengharapan bukan yang standar-standar saja. Pengharapan bukan yang cuma berharap, cuma berkata, oh aku berharap sama Tuhan. Tapi kita jemaat Surya Kebenaran, berapapun yang datang sore hari ini lebih banyak daripada sore biasanya. Saya percaya sudah mulai ada kemajuan, sudah ada mulai peningkatan, sudah mulai disemangatkan lagi. Ayo pertahankan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tentunya sore hari ini kita mau belajar, ada pengharapan yang lebih tinggi lagi. Ada pengertian tentang pengharapan yang lebih dalam lagi. Sehingga nanti kita akan mengalami perkara-perkara yang lebih ajaib lagi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita mau belajar pengharapan yang lebih. Saya nggak punya istilahnya Bapak Ibu. Tapi mungkin kalau saya mau pakai bahasa istilah. Pengharapan yang sempurna. Ya kan? Tuhan kita sempurna. Kalau tadi pengharapannya standar saja. Tapi sore hari kita mau belajar pengharapan yang sempurna itu seperti apa toh? Ya, kalau saya mau boleh artikan Bapak Ibu, pengharapan yang sempurna itu adalah apa? Pengharapan kepada Tuhan dengan yakin bersumber dari dalam hati yang taat dan tulus. Saya ulangi ya, pengharapan kepada Tuhan yang bersumber dari dalam hati yang taat dan tulus yang dilakukan dengan segenap hati. Kalau tadi pengharapan yang standar, itu kalau saya boleh artikan pengharapan ketika ada butuhnya. Pengharapan orang Kristen biasa. Saya percaya di sini orang Kristen luar biasa. Pengharapan ketika ada maunya. Saya pernah dengar Bapak Gembala bilang waktu ibadah doa pagi, saya dulu waktu ingin mendapatkan cintanya Ibu Gembala gitu kan ya. Saya rela datang siang-siang bawa baju atau bawa coklat. Khusus siang-siang bawa baju atau bawa coklat. Bawa baju. 20 lembar. Setelah menikah,
Ya toh Bapak Ibu. Untung waktu itu nggak dijelaskan. Jadi kan bertanya-tanya. Ayo jangan menghakimi Bapak Ibu. Saya dengar waktu di doa pagi itu. Untuk mendapatkan cintanya. Saya rela bawa baju 20 lembar. Senang gak Ibu Gembala? Ya senang Bapak Ibu, namanya perempuan suka baju. Tapi pertanyaannya setelah menikah apakah masih seperti itu? Atau mulai berkata, setelah aku menikah, aku berpikir kedua kali. Telat. Kalau udah menikah udah gak bisa berpikir 2 kali. Gak boleh bercerai. Setelah menikah baru bilang ini, boleh gak tukar tambah? Ya Allah. Yang ketawa ngerti biasanya. Iya kan? Boleh gak tukar tambah? Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dari dalam hati ada yang sudah menikah bilang gini, Andre, kowe gurung ngrasakno menikah. Saiki boleh kamu khotbah menikah, boleh tukar tambah, boleh. Nanti kamu kalau sudah menikah baru merasakan. Ya kita berdoa, tidak boleh Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengharapan yang sempurna itu pengharapan yang yakin kepada Tuhan, bersumber dari dalam hati, taat, tulus, dan dilakukan dengan segenap hati. Meskipun kelihatan ke depan tuh jalannya tertutup. Kalau orang Israel kan enak dijanjeni. Ketika kamu mau ini, kamu berseru, ya kan kamu menemukan aku. Ketika kamu berdoa, aku ucap. Enak, ada petunjuknya di depan. Tetapi pengharapan yang sempurna itu, ketika mungkin di depan itu, kelihatan gak ada apa-apa. Kelihatan jalannya tertutup. Kelihatannya jalannya belum terbuka. Tetapi pengharapan yang sempurna, meskipun di depan kelihatan tertutup, meskipun kelihatan di depannya terjal, tetapi kalau pengharapan itu benar, pengharapan itu sungguh-sungguh berdasarkan daripada Tuhan, saya percaya endingnya nanti alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselidiki. Ini yang sore hari ini mau kita pelajari. Dan Tuhan senang dengan orang-orang yang punya pengharapan seperti ini. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan hanya sekedar Tuhan, ini mau selesai, Tuhan ini mau bayar uang sekolah, ini mau ini. Aku punya masalah ini. Saya percaya jemaat surya kebenaran bukan yang seperti itu. Jemaat surya kebenaran yang tadi, tipe kedua. Meskipun di depan. Makanya tadi pagi kan Bapak Gembala mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Sampai saat ini dulu saya mau katakan sebelum firman Tuhan dilanjutkan. Pastikan pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah hilang. Pastikan pengharapan kita sama Tuhan masih tetap satu-satunya. Amin. Karena Tuhan kan bilang apa? Ketika aku naik, aku taruh Roh Kudus di dalam hatimu. Sore hari ini masihkah kita berharap sama Tuhan? Pengharapan kita pengharapan yang sungguh-sungguh, yang sempurna. Atau pengharapan asal-asalan. Asal datang hari Minggu ke gereja. Asal datang ikut Zoom. Asal datang ikut doa pagi. No. Sore hari ini pastikan pengharapan kita masih tetap pengharapan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti apa pengharapan yang sempurna itu? Yang pertama, pengharapan yang sempurna adalah pengharapan yang disertai dengan pengorbanan. Loh, beda tuh Bapak Ibu? Kalau tadi pengharapan standar, kita berharap Tuhan tolong. Tuhan aku berdoa, aku mendapatkan. Tuhan aku berdoa, aku mencari, aku menemukan. Semua juga bisa Bapak Ibu. Tapi ketika Rasul Paulus mengatakan ada level yang lebih tinggi. Saya minum dulu Bapak Ibu. Ada level yang lebih tinggi. Apa itu? Pengharapan yang disertai dengan pengorbanan. Loh, di mana pengharapannya? Justru di dalam pengorbanan itu terletak pengharapan kita sama Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya berbicara seperti ini, Tuhan terlebih dahulu datang. Dia memberikan pengharapan kepada kita. Jaminan hidup yang kekal. Melalui apa? Pengorbanan. Dia mati di atas kayu salib, dia nggak nuntut apa-apa. Dia cuma datang supaya umat manusia diselamatkan. Sore hari ini, tadi kan dikatakan toh, dengan apa ku balas kebaikan Tuhan. Sore hari ini yang kita mau belajar,
Mari kita melakukan pengharapan yang disertai dengan pengorbanan. Kita buka Maleakhi pasal yang keempat. Maleakhi pasal yang keempat. Maleakhi pasal yang keempat. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau sekedar kita hanya berharap ikut Tuhan dapat pertolongan, ikut Tuhan dapat jawaban, itu standar Bapak Ibu. Seperti orang buangan tadi. Tetapi Tuhan katakan, ada perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Orang yang sungguh-sungguh berharap dengan orang yang tidak sungguh-sungguh berharap. Pasti ada bedanya. Sore hari ini kita mau milih yang mana? Sungguh-sungguh berharap atau tidak? Ketika kita mau sungguh-sungguh berharap dengan penuh pengorbanan, ada kemuliaan di situ, ada keajaiban di situ yang akan Tuhan berikan. Kita mau lihat Bapak Ibu, ada satu tokoh yang namanya Daniel. Ya, ada satu tokoh yang namanya Daniel. Daniel pasal yang pertama, kita buka sama-sama. Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Daniel pertama ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Sejak awal Daniel memilih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya meskipun sudah ada dalam lingkup kerajaan, meskipun saya baik dengan Raja Darius, tapi sejak awal dia sudah memilih, dia sudah berketetapan. Aku mau berkorban. Berkorban apa? Enggak ikut minum-minuman raja. Enggak ikut dengan apa maunya raja. Sampai di sini dulu. Bapak Ibu, ketika seseorang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ketika dia mau percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu dia sudah tahu bahwa ikut Tuhan di awal itu pengorbanan. Ikut Tuhan itu salib. Kalau enggak ada salib, enggak ada kemuliaan. Kalau enggak ada salib, enggak ada mahkota, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi sejak awal Daniel udah memilih. Kita pun juga sejak awal sudah harus menyadari. Ikut Tuhan itu pengorbanan. Kalau tadi bangsa Israel, ya kan, itu karena masalah yang mereka buat sendiri. Karena kekerasan hati mereka. Tapi kalau sore hari ini, kita mengalami persoalan-persoalan yang diizinkan Tuhan bukan karena kekerasan hati kita, tapi diizinkan untuk mengolah kita, untuk membentuk kita, itu akan Tuhan gantikan menjadi mahkota. Daniel sejak awal dia memilih untuk berkorban. Sore hari ini, ketika kita datang ibadah ekstra, itu juga berkorban Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita datang ibadah pagi, kita datang ibadah sore. Saya pernah diundang makan, bukan saya, Bapak Gembala diundang makan oleh jemaat rumahnya di daerah Gresik sana. Kita berjalan ke sana, cukup jauh perjalanannya. Bayar tolnya juga, bayangkan kalau pagi sore datang. Tapi sampai hari ini tetap setia. Sampai hari ini tetap setia. Karena apa? Pengorbanan. Jemaat juga banyak anak-anak muda di tempat ini. Bahkan juga jemaat hari Selasa ikut Zoom. Hari Kamis ikut ibadah. Hari Jumat pun juga harus ikut Zoom lagi. Sebenarnya tidak harus Bapak Ibu. Itu semua kembali ke dalam hati. Kalau dari dalam hati ada kerinduan. Saya percaya semua itu rindu Bapak Ibu, enggak ada yang enggak rindu, bohong lah. Cuma seringkali namanya daging, wajar Bapak Ibu capek. Ada yang mungkin seharian kerja, ada yang mungkin seharian melakukan aktivitas, capek.
Itu wajar, manusiawi Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, ada pengorbanan memang di situ. Sampai ada orang-orang mungkin yang merasakan, wah kalau Zoom itu tiap pagi bangun jam 5, mesti duduk, terus lama-lama bokongnya tepos ya. Ya mungkin kalau yang sudah lansia-lansia tepos ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau mungkin masih muda-muda, masih mungkin usia 40, 50 kan gimana gitu Bapak Ibu. Tapi sejak awal udah memilih berkorban. Itulah namanya Bapak Ibu, beribadah itu berkorban. Tetapi di mana letak pengharapannya? Ya dari berkorban itu Bapak Ibu. Kita datang ibadah, ayo kita nyanyi sungguh-sungguh. Mau siapapun song leadernya, mau bagaimanapun musiknya. Kita nyanyi itu menyenangkan hati Tuhan. Itu korban, ibadah. Kita memberikan persembahan. Itu korban juga Bapak Ibu. Kadang seringkali ditegur. Kadang seringkali mengalami gesekan. Itu berkorban. Disitulah letak pengharapan kita. Ini bukan pengharapan yang seperti tadi Bapak Ibu. Karena mengalami masalah, berharap. Enggak. Ini justru di dalam pengorbanan kita. Di situ ada pengharapan. Ini namanya pengharapan yang sempurna. Amin Bapak Ibu yang dikasih itu. Ini mungkin kurang populer Bapak Ibu. Tapi lihat ketika Daniel menghadapi persoalan. Daniel tuh tiap hari berkorban loh. Dia harus ibadah. Tetapi di satu sisi banyak orang yang tidak suka dengan dia. Menghasut Raja Darius itu lihat Daniel menyembah Allah lain. Sampai dia diancam kalau kamu tidak mau berhenti menyembah Tuhan. Kamu mengalami hukuman. Itu berkorban. Dan dia pilih, oke, saya tetap memilih Tuhan. Saya tetap menyembah Tuhan. Sehari 3 kali dia beribadah. Sehari 3 kali dia berdoa. Tiba-tiba muncul vonis. Das. Daniel harus masuk gua singa. Hari-hari ini saya nggak tahu apa vonis yang sedang kita hadapi. Hari-hari ini saya nggak tahu apa persoalan yang sedang kita hadapi. Tapi lihat ketika Daniel menghadapi vonis itu. Dia tahu. Dia menyembah Allah yang luar biasa. Dia tahu dia berharap kepada Allah yang luar biasa. Meskipun kelihatannya dia udah tahu. Aku masuk gua singa mati aku. Ya kalau mati sekedar ditembak gitu enggak apa-apa. Ini mati dicabik-cabik singa. Mengalami kesakitan dulu. Seakan-akan jalan ke depan tertutup. Dia masih punya cara Bapak Ibu. Darius itu raja temanku. Aku sama Darius baik. Tapi dia tidak berharap sama Darius. Dia nggak minta pertolongan sama Darius. Darius tolong. Aku mau dimasukkan gua singa. Tolong aku Darius. Dia datang tersungkur sama Tuhan. Dia tahu pengorbananku tidak akan pernah sia-sia. Ini level pengharapan yang sempurna. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika dia masuk ke dalam gua singa, di situ tangan Tuhan yang dia berharap itu, yang kelihatannya tidak ada pintu terbuka, yang kelihatannya jalan itu tertutup, secara ajaib, secara penuh mujizat, singa-singanya malah diajak mainan sama Daniel. Dan Tuhan yang sama, yang kita sembah, yang kita berharap sore hari ini, dia juga akan menolong kita. Meskipun hari-hari ini kita sedang mengalami jalan-jalan yang tertutup, jalan-jalan yang kelihatan buntu. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah ragukan. Roma 5 ayat yang keempat dikatakan di situ. Roma 5 ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bagaimana orang bisa tahan uji ketika di dalam pengorbanan dia tetap kuat. Di dalam pengorbanan dia tetap kuat. Bapak Ibu, beda loh. Pengharapan sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan pengharapan standar itu beda loh. Ya, barusan ini saya kasih tahu juga cerita buat orang-orang tua. Ya,
Barusan ini ada seorang wanita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak tahu, mungkin dia baru pertama kali pacaran, ya kan? Atau mungkin dia sudah terlalu sayangnya dengan pacarnya itu. Atau mungkin pacarnya itu luar biasa, saya nggak tahu. Waktu lagi pacaran tiba-tiba putus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seharusnya kalau putus sebagai seorang wanita, dia akan bilang, ya sudah. Ya kan, apalagi kalau dia pengikut Kristus, Tuhan pasti akan menyediakan yang lebih baik. Kalau ceweknya benar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang lebih bagus. Pasti Tuhan akan memberikan yang lebih baik. Ya kan, tentunya ada pengharapan. Tentunya pasti pemikirannya beda. Tetapi menurut cerita, karena dia waktu itu putus, saya nggak tahu, akhirnya dia mogok makan 3 hari. Di sini makanya kalau pacaran betul-betul harapkan Tuhan. Karena dia putus, nggak makan 3 hari. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Diajak sama teman-temannya. Ayo kita pergi minum-minum. Ayo kita pergi senang-senang. Maksudnya untuk menghibur. Maka ikutlah wanita ini. Senang-senang, minum happy-happy. Dan ditawarin sama minuman sama teman-temannya. Mungkin dia baru pertama kali minum. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ya, anak-anak muda, ayo jangan ikut pergaulan yang salah. Ketika dia minum, ya kan, tidak memberikan pengharapannya kepada Tuhan. Dia minum minuman keras. Dalam sekejap tiba-tiba perutnya sakit. Ya, nggak makan 3 hari, lambungnya kosong, dikasih minum minuman keras. Asam lambungnya naik mungkin kayak atau apa. Langsung dibawa ke rumah sakit dan hari ini kabarnya sudah meninggal. Orang bilang mati bodoh. Coba kalau dia sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Dia pegang pengharapan yang sungguh-sungguh, tentu dia akan bilang, wis babah, ya kan? Pikir cowok mek satu tok gitu kan ya. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tuhan pasti kasih yang terbagus. Amin. Karena apa? Pengharapannya salah. Karena itu orang-orang tua, ayo yang mungkin anak-anak yang sudah berpacaran, kasih pengertian, tetap terus bawa dekat sama Tuhan. Jangan dicul-cul begitu saja. Tetap membutuhkan bimbingan daripada orang tua. Sore hari ini, yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengharapan yang disertai pengorbanan, itu yang disenangi oleh Tuhan. Itulah pengharapan sempurna. Jadi sore hari ini kita yang sudah berkorban, ayo lebih berkorban lagi. Ayo kita tetap pertahankan pengorbanan kita. Bukan berarti kita berkorban bodoh Bapak Ibu. Kita berkorban di yang benar. Kita berkorban yang betul. Kita enggak berkorban yang salah Bapak Ibu. Kita berkorban untuk ibadah. Kita berkorban untuk cari Tuhan. Kita berkorban di dalam ladangnya Tuhan. Yang belum berkorban, ayo belajar. Tuhan pakai aku. Tuhan sepanjang umur hidupku pakai aku. Apa yang Tuhan bisa pakai, ayo pakai. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan bilang 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dikatakan di situ apa? Ayat yang 58. Tetapi saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah, bahkan apa giat selalu. Karena apa? Persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Pengorbanan kita hari ini tidak akan pernah sia-sia. Ketika Daniel berkorban, dia tidak mengandalkan Darius, dia tidak mengandalkan orang-orang sekelilingnya. Ya, ikut Tuhan berkorban. Bukannya pengorbanan itu membuat dia mati, tapi pengorbanan itu mengangkat dia tinggi. Sore hari ini, ayo kita belajar untuk berkorban. Tuhan pakai aku sepanjang umur hidupku. Dan saya percaya Jemaat Surya Kebenaran semuanya rata-rata sudah banyak yang berkorban. Dan tinggal kita melihat hasil jeripaya yang akan Tuhan sediakan. Amin. Karena itu tetap setia di dalam pengorbanan kita. Pengharapan yang betul ada pengorbanan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Namanya pengharapan yang sempurna itu. Bukan hanya juga dengan sekedar pengorbanan. Tetapi juga harus dengan apa? Keberanian. Katakan sama-sama apa? Keberanian.
Gak cukup berkorban Bapak Ibu. Namanya orang berharap itu kita sedang mohon, ya kan? Yang standar itu ketika pengharapan kita sedang mohon, kita sedang minta, kita sedang berdoa sama Tuhan, itu betul, nggak salah. Tetapi pengharapan yang sempurna ketika di situ ada yang namanya keberanian. Kita mau belajar hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa sih iki? Pengharapan kok harus ada keberaniannya, harus ada berkorbannya. Justru di dalam keberanian itu terletak pengharapan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, level kita mau naik. Tentunya beda dong. Kalau orang yang berkorban itu standar-standar, tentunya dia cuma mau minta. Tuhan, aku doa tolong dijawab. Tapi yang sempurna ketika dia memberanikan diri melakukan sesuatu yang dia tahu itu untuk Tuhan. Disitulah letak pengharapannya. Dan nanti kita lihat hasilnya beda loh. Kita buka sama-sama di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17. 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang pertama dan yang kedua. 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang pertama dan yang kedua. Ayat yang pertama, setelah Daud menetap di rumahnya. Perhatikan baik-baik. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan. Ini Daud yang ngomong. Lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Sampai di sini. Daud ngomong, waktu itu Daud udah masuk ke dalam kerajaannya. Udah masuk di dalam rumahnya. Udah enak, udah enggak perang-perang lagi. Waktu itu dia ngomong gini, aku ini sudah masuk ke dalam rumah dari kayu aras. Kayu aras itu sejenis kayu jati, kayu nomor 1 waktu itu. Kualitas nomor 1. Raja Daud oleh karena kemurahan Tuhan hidup di dalam hidup kualitas nomor 1. Tapi dia katakan apa? Padahal tabut perjanjian itu masih hidup di bawah tenda-tenda. Raja Daud membandingkan. Aku ini hidupku enak loh. Hidupku ini dalam pemeliharaan Tuhan loh. Tapi kok tabut Tuhan, tapi kok kehadiran Tuhan, lambang kehadiran Tuhan kok masih hidup berpindah-pindah di tenda-tenda. Maka Daud berkata ayat yang kedua, lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Allah menyertai engkau. Dari dalam hati, Daud ini ngomong sama hamba Tuhan, rumahku bagus, tapi kenapa kok lambang kehadiran Tuhan? Kok pekerjaan Tuhan, kok pelayanan Tuhan, kok kualitasnya kok gak bagus ya? Dia ngomong sama Nathan. Dari dalam hati, Raja Daud sedang memberanikan diri. Dia ingin melakukan yang namanya janji iman. Saya mau membangun bait Allah. Ada janji iman di situ. Ada keberanian daripada Daud. Ayat yang ketiga. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian. Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Tuhan itu Bapak Ibu. Mungkin Daud di sini nggak ngomong sama Nathan. Aku tak bangun ya rumah itu ya. Mungkin Daud nggak ngomong aku ikut ya pelayanan panti asuhan ya. Enggak. Tuhan udah tahu isi hatinya Daud. Oh, Daud ini ternyata dia sadar. Daud ini ternyata tahu terima kasih. Ayat yang ke-7 dikatakan di situ. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Tuhan tuh tahu isi hatinya Daud Bapak Ibu. Dan hari ini dia juga tahu isi hati kita. Yang saya mau ceritakan firman Tuhan sore hari ini. Raja Daud satu, dia mempunyai keberanian untuk melakukan janji imannya.
Itu belum jadi tuh. Dia juga nggak mikir nanti ketika bangun bait Allah, itu nanti dari mana kayunya, bagaimana bangunnya. Dia cuma punya hati, punya kerinduan, berani. Aku mau dipakai untuk membangun bait Allah. Ada janji iman di situ. Tuhan tahu. Dan Tuhan ngomong, oh iya, Daud ini ternyata orang yang tahu berterima kasih. Dia tahu semuanya itu datang daripada Tuhan. Dia tahu semua itu berkat datangnya dari Tuhan. Makanya Raja Daud punya kerinduan, punya keberanian untuk hidupnya dipakai. Itulah bentuk pengharapan Raja Daud. Dia bukan hanya minta Tuhan minta, tapi dia berani untuk memberikan janji iman. Memang bukan Raja Daud yang bangun Bapak Ibu nanti, yang bangun Salomo. Tapi poinnya di sini, ada kerinduan dan keberanian di dalam hati Raja Daud untuk melangkah. Di dalam proyek pekerjaan Tuhan. Sore hari ini, bentuk pengharapan bukan hanya sekedar minta-minta sama Tuhan. Beranikah kita melakukan janji iman? Beranikah kita melakukan pengorbanan? Beranikah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Raja Daud nggak sembarangan, kita juga mungkin ketika bilang janji iman, nasar, bukan nasar sembarangan Bapak Ibu. Ketika Raja Daud kepingin nasar, dia ngomong sama Tuhan dulu. Betul enggak ini maunya Tuhan? Kalau memang maunya Tuhan, pasti Tuhan sertai. Tapi kalau dia berani di tempat yang salah, dia mati Bapak Ibu. Dan lihat Bapak Ibu, hanya dari keberanian, hanya dari kerinduan, meskipun bukan dia yang bangun Bapak Ibu. Ayat yang ke-11, janji Tuhan, beda ya. Apabila, ayat yang ke-11, apabila umurmu telah lanjut untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka apa? Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat yang ke-12 dikatakan di situ. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-13 dikatakan di situ, aku akan menjadi bapaknya, ia menjadi anakku, tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Siapa? Saul. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang berharap kepada Tuhan, sampai kepada level keberanian dia untuk memberikan janji iman. Untuk dia berani merindukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Bukan hanya sekedar doanya dijawab. Bukan hanya sekedar doanya dia cari Tuhan ketemu. Sampai anak cucu. Tuhan menyertai. Beda. Sekedar berharap dengan pengharapan yang sempurna. Yesaya 54 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ini yang kita mau belajar sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita seringkali berharap lebih sama Tuhan. Tapi maukah kita dikatakan di sini Yesaya 54 ayat yang kedua, lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tempat kediamanmu, jangan menghemat. Raja Daud berani. Tapi dia nggak berani bodoh Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, saya nggak ngomong ini uang Bapak Ibu. Saya nggak ngomong ini uang. Janji iman bukan hanya selamanya uang. Bisa mungkin setelah ini kita mengatakan, Tuhan setelah ini aku akan lebih sungguh-sungguh lagi. Aku mau kembali lagi. Tapi Raja Daud pada waktu itu dia punya suatu keberanian. Aku mau bangun bait Tuhan. Dari kerinduannya itu. Aku nggak mau hemat-hemat Tuhan. Pokoknya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Yang penting yang Tuhan sertai. Aku mau jor-joran. Aku mau berani. Panjangkan tali-tali kemahmu dan panjangkan kokok-kokok patokmu. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Maka engkau akan mengembang ke kanan. Engkau mengembang ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Berawal dari sebuah keberanian. Berawal dari sebuah kerinduan. Bukan berani ngawur. Ada peneguhan daripada Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
mungkin hari-hari ini gereja sedang Bapak Ibu digembalakan di tempat ini. Dan ada kesempatan. Bapak Ibu, janji iman, ya kan? Itu adalah sebuah kesempatan untuk kita melebarkan tenda-tenda kita. Untuk kita mengembangkan kokok-kokok patok kita. Ketika kita ditantang untuk berani, maukah kita mau melangkah? Mungkin kita berkata, wah gereja ini sekarang, ya kan, perpuluhan, ya kan. Gereja ini sekarang aksi peduli. Kadang seringkali gereja ini mau beli keyboard, mau beli ini, mau beli ini. Ngomong sama jemaat, dulu gak pernah. Kalau orang yang mempunyai pengertian level yang tinggi, kalau dia tahu itu pekerjaan datangnya daripada Tuhan, bukan pekerjaan yang dia adakan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ikut ambil bagian di dalamnya, kita berani memberikan janji iman kita. Kalau Raja Daud dikatakan, keturunanmu, tahtamu, saya percaya. Kalau kita juga seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan pun juga tidak akan berhutang. Apa yang dialami oleh orang yang berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu juga akan kita alami. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya percaya, ini mungkin buat Bapak Ibu, wah berat. Tapi coba kita merenungkan baik-baik. Ketika gereja justru memberikan, ayo siapa mau ikut ambil bagian, siapa mau ikut ambil bagian. Itu adalah kesempatan kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan pun juga tahu takarannya. Saya ingat waktu itu ingin membeli keyboard. Waktu itu yang saya ngomong, ini ada keyboard dijual 28 juta. Yang punya orang Kristen, pemain musik rohani, terkenal. Pengharapan manusia. Wah, dia memberikan diskon, dia memberikan kemudahan. Tapi enggak sesuai kehendak Tuhan. Enggak jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika waktu itu kemudian, berapa hari kemudian saya ngomong, ini ada yang seperti ini. Karena kehendak Tuhan, Tuhan buka jalan. Tes, selesai. Membeli handycam, beli alat-alat musik yang baru. Ketika itu kehendak Tuhan, semuanya terjadi. Bahkan sampai hari ini 6 bulan. Ketika panti asuhan itu tetap terus berjalan. Kita percaya itu adalah proyeknya Tuhan. Itu adalah pekerjaannya Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang berani untuk ikut ambil bagian. Orang-orang yang berani untuk ikut janji iman di situ. Ini saya enggak bicara harta Bapak Ibu. Saya enggak bicara duit sama sekali, enggak. Tapi siapa yang berani ikut ambil bagian di situ. Kan kita kan tinggal nulis. Mau kasih kapan juga terserah. Itu namanya janji iman. Tapi kita berani. Disitulah letak pengharapan kita. Ketika kita berani melakukannya. Saya percaya orang yang ikut campur tangan dalam proyeknya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berhutang. Tidak ada amin. Ini kesempatan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika mungkin muncul aksi peduli kasih. Jangan kita berkata, aksi mana. Mungkin sekali-sekali ketika WA gereja lupa nulis. Mungkin ada jemaat yang nulis gitu loh. Lupa ya, nulis aksi kasih ya. Mungkin ada yang seperti itu. Wah luar biasa Bapak Ibu. Kita belajar, kadang seringkali ada orang-orang tua di tempat ini. Enggak perlu WA dulu, mereka udah datang dulu. Saya ikut ambil bagian. Ini berani Bapak Ibu. Sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Saya punya kesaksian hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin selama ini Bapak Ibu enggak pernah lihat namanya Andre tertulis di situ. Ya kan? Dan memang Bapak Gembala selalu ajarkan tulis. Supaya apa? Memotivasi, menjadi berkat. Dan memang saya enggak pernah tulis. Ya, mungkin juga saya enggak pernah kasih. Tahu Bapak Gembala. Ya memang mungkin seperti itu adanya. Tapi kemarin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada saudara saya yang tiba-tiba titip sama saya. Andre, tolong ya, saya titip. Enggak seberapa Bapak Ibu.
tolong ya Andre, saya titip untuk biasain tempat kamu kasih makan-makan itu. Ya sudah, dititipkan di rekening saya bilang terima kasih. Dan saya belum kirimkan di aksi kasih. Pagi-pagi tadi, ya, ketika waktu saya mau kirimkan, dari dalam hati suara kecil, kamu gak pernah ikut tah? Kamu gak pernah ikut tah? Jadi Bapak Ibu ini, saya khotbah seperti ini, Bapak Ibu ini justru pengharapannya lebih, saya kalah ini Bapak Ibu. Kamu gak pernah ikut ya? Ini bukan lotre Bapak Ibu. Saya ngajar gini bukan lotre, bukan mancing Bapak Ibu. Dan waktu itu ya udah oke, saya ikut gitu kan. Ya kalau sudah hari Minggu ini kan nggak perlu ditulis, saya tulis. Saya nggak tulis, saya ikut aja. Saya ikut, saya nggak berharap apa-apa. Tadi siang saya bertemu dengan seseorang, ada serah terima, dan kemudian saya pergi mengantarkan ke Juanda. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Ketika dia sebelum turun Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ini orang enggak pernah Bapak Ibu ngasih. Orang enggak pernah, saya juga enggak berharap apa-apa. Tiba-tiba ketika waktu mau turun, tiba-tiba dia bilang gini, Andre ini ada berkat sedikit buat kamu. Amplop merah. Kalau amplop putih mungkin kita bisa bilang Bapak Ibu, sudah jangan, enggak usah repot-repot, sudah gitu ya. Tapi kalau sudah amplop merah itu kan gimana mau nolak gitu kan Bapak Ibu ya. Saya mau bilang, udah jangan, sudah enggak apa-apa, ini ada berkat enggak seberapa. Tuhan ganti. Yang saya bilang itu bukan Tuhan gantinya Bapak Ibu. Mau dia ganti 5 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tapi ketika kita berani, ini hanya contoh simpel, kita enggak berharap ketika kita memberi terus ada harap. Justru dengan keberanian itu, disitulah letak pengharapan kita. Kecil jumlahnya Bapak Ibu. Tapi justru di situ kita melihat kalau kita lakukan dengan tulus, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Yang percaya katakan amin. Sore hari ini kita melangkah dengan keberanian. Kita melangkah dengan kerinduan, bukan dengan paksaan. Kalau itu proyeknya Tuhan, kalau itu pekerjaan Tuhan, kita ikut ambil bagian. Saya percaya Tuhan juga akan memperhatikan kehidupan kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Pengharapan yang sempurna, pengharapan yang sejati, itu dilakukan dengan penuh kesetiaan. Yang pertama, pengharapan dengan penuh pengorbanan. Yang kedua, pengharapan dengan penuh keberanian. Ada janji iman di situ. Ada pengharapan kita yang tidak terbatas kepada Tuhan. Yang ketiga, pengharapan dengan penuh kesetiaan. Artinya apa Bapak Ibu? Seringkali orang berharap itu hanya ketika dibutuhkan. Ketika dia tahu gak dapat apa-apa. Ketika dia tahu gak ada jawaban. Ketika dia tahu di depan jalannya putus. Dia lari, dia mundur, tetapi belajar dengan Elisa. Elisa itu sebenarnya murid level kesekian daripada Elia. Masih ada nabi-nabi yang lebih penting yang harusnya bisa mendapatkan lebih daripada Elia. Tetapi Elisa, ini menceritakan pengharapan Bapak Ibu. Bukan dia berharap kepada Elia, tapi dia tahu Elia ini hamba Tuhan. Dipakai Tuhan, mau naik. Elisa tahu, dia berharap dengan penuh kesetiaan. Dan dia ngomong sama Elia apa? Elia, aku gak peduli. Kamu mau suruh aku pergi, kamu mau suruh aku mundur. Tetapi kalau aku gak melihat engkau naik, kalau aku gak mendapatkan 2 bagian daripadamu, aku gak akan pernah mundur. Aku akan tetap setia ikut engkau. Elisa seorang anak muda. Anak muda kan seringkali kan ketika mungkin dilihat nggak ada harapan, ketika mungkin dilihat nggak ada keuntungannya, ketika dilihat mungkin wah ini kering, ya kan? Pelayanan kok pelayanan hari Minggu, wah harus latihan lah, latihan juga nunggu lah. Enak Sabtu jalan-jalan malam mingguan,
Karena itu mulai kemarin Bapak Ibu kita mulai on time kembali. Anak-anak muda 4:30 kita mulai latihan. Kita mulai ibadah kaum muda. 6:30 kita mulai latihan. Dan saya berharap juga untuk pelayan-pelayan Tuhan hari Minggu. Kita mulai belajar, kita buat standar waktu Bapak Ibu. Ini juga pengorbanan. Oh iya ya, aku mau melayani. Aku berusaha untuk 15 menit datang lebih awal. Aku berusaha untuk 20 menit datang lebih awal. Aku tidak mau terlambat, aku mau duduk dulu cari hadirat Tuhan. Mungkin manusia nggak melihat Bapak Ibu. Tapi ketika kita buat standar seperti itu, ada pengorbanan lebih. Saya percaya Tuhan itu pun juga lihat dari tempat tinggi. Saya berharap, kita pun juga semua berharap, ayo pelayan-pelayan Tuhan kembali. Ibadah kita usahakan 15 menit, 20 menit kita udah siap. Sehingga on time kita bisa mulai. Kita mulai itu kita bikin standar sendiri. Tuhan, aku mau Tuhan berkorban seperti itu. Saya percaya di dalam pengorbanan terletak pengharapan kita. Sama juga sore hari ini. Ketika Elisa dia betul-betul setia. Dapat nggak dapat, aku mau tetap berharap. Pergumulanku dijawab atau enggak, aku tetap berharap. Ketika dia berharap, ada tahan uji, ada di situ ketekunan. Pengharapan Elisa tidak sia-sia. Apa yang dia harapkan, mendapat 2 bagian daripada Elia, mendapatkan jatah daripada Elia, itu dapat. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita habis pengharapan. Jangan pengharapan kita biasa-biasa saja. Kita mau punya pengharapan yang sempurna. Kita mau punya pengharapan yang betul-betul sejati. Dan saya percaya ada bedanya pengharapan yang standar dengan pengharapan yang sejati. Pengharapan yang sejati, apa yang kita gak pernah pikirkan, bayangkan dalamnya kekayaan Tuhan. Itu Tuhan akan sediakan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya materi, tapi jalan hidup kita ke depan. Ada penyertaan Tuhan, ada keajaiban, ada kemujuran, ada pertolongan Tuhan di setiap waktu. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar sore hari ini kita mau belajar pengharapan yang disertai pengorbanan, keberanian, dan kesetiaan akan membawa kita lebih lagi untuk mengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.